Banyak kasus DBD kok nggak di-fogging sih? Fogging itu nggak efektif ya guys ya. Yang efektif itu Gerak Suntik, gerakan bersama beranak suntik dengan 3M Plus. Pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. 3. Mendaur ulang barang-barang bekas. Memakai lotion anti nyamuk. Memelihara ikan pemakan jentik. Menggunakan kelambu. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Karena biasanya dengue itu kan terjadi demam itu dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, ketika demam terus, hari kelima itu justru biasanya demamnya turun. Ketika demamnya turun, banyak orang tua beranggapan bahwa oh anak saya udah sembuh gitu, sehingga tidak perlu dipantau lagi. Oke, udah sembuh nih berarti udah hari kelima. Padahal justru itu adalah warning sign sekali ketika hari kelima sampai hari ketujuh itu biasanya terjadi fase kritis tadi, hari-hari di mana dia mengalami penurunan atau pengentalan darah tadi. Nah, pada kondisi itulah biasanya demamnya turun, itu justru badan kita itu ketika terjadi demam berdarah dengue itu membutuhkan cairan. Ketika demamnya turun, cairannya kurang, sedangkan di hari kelima sampai hari ketujuh itu fase kritis, maka itulah yang bisa menyebabkan kematian. Kondisi seperti itulah yang sulit untuk ditangani bila terlambat untuk pemberian cairan itu. Jadi dengue obatnya adalah cairan. Ketika cairan itu kurang, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya shock atau kondisi kekurangan cairan. Itulah yang menyebabkan kematian biasanya. Dan itu jadinya terlambat tertangani karena dianggap hari kelima sampai hari ketujuh si anak ini sudah sehat karena demamnya hilang.